kasih. Sampaikan kebenaran firman-Mu. Ini bukan tentang aku dan khotbahku, tapi tentang Engkau ya Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk gereja-Mu. Makasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang. Apa kabar semua Bapak Ibu, Oma Opa? Ada yang lagi ngalamin pergumulan berat? Angkat tangan. Allah peduli kok. Apa yang Bapak Ibu pikir itu titik, tapi mungkin bagi kerajaan sorga itu cuman koma. Jangan pernah nyerah ya. Kalau lagi ngadapin jalan buntu, jangan cari jalan, cari Yesus. Karena dia berkata, akulah jalan. Apapun kondisinya, pasti ada jalan. Amin. Bapak Ibu, dalam penyembahan tadi, saya diingatkan tentang, ya mungkin ini pesan profetik. Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk sekedar melayani. Kalau hanya melayani Bapak dan Ibu, malaikat-malaikat di surga jauh lebih sempurna melayani Tuhan dibanding kita. Amin. Tuhan menciptakan kita karena Dia ingin kita bersekutu dengan Dia. Karena dalam persekutuan yang intim dengan Dia, pasti ada pelayanan yang dipercayakan. Jangan kebolak-balik. Tuhan bukan menyebut kita hamba, tetapi sahabat. Kalau kalau arahan kita, motivasi kita hanya untuk melayani, izinkan saya membagikan ilustrasi. Bapak Ibu, tentunya kita semua di rumah, ya gak semua ya. Ada yang memiliki asisten rumah tangga, angkat tangan. 2.000 orang, amin. Asisten rumah tangga. Siapa di sini yang punya sahabat dekat banget? Angkat tangan juga. Ini kok malu-malu, masa gak ada sahabat ini? Beneran ini? Boleh tangannya begini? Yang kanan adalah, yang kiri adalah hamba ya. Kiri, yang kiri hamba, yang kanan sahabat. Kita hitung ponten kalau bahasa Betawi. Yang tinggal serumah dengan kita, ART atau sahabat? Siapa? ART. Poin 1 buat ART, sahabat 0. Kayak main bola ini. Yang kalau disuruh-suruh, diperintahkan harus melakukan tugas tanpa ada kesalahan, yang gak bisa nolak ART atau sahabat? ART. Sahabat kita kan pernah ya, misalnya, bro tolong dong beliin. Enggak, males gue, bisa gitu ya. Berarti ART 2 ya. Yang kadang-kadang kalau kita pulang malam, tiba-tiba kita klakson rumah kita, pasti dia bangun bukain pintu siapa? ART. Saya pernah punya pengalaman, pulang malam, ke kosan, dulu masih zaman dulu gitu. Tin, bahkan telepon teman saya. Bro, gue di depan kosan lo. Udah besok aja, malah diusir saya Pak. Sahabat bisa nolak ya. Berarti poinnya berapa Pak tadi? 3, Cilolu, telu, 0. Secara skor, ART lebih unggul ya. Setuju ya? Pak, perhatikan baik-baik. ART yang sudah ikut kita puluhan tahun, belasan tahun sampai detik ini. Pertanyaan saya satu, dia gak pernah buat salah, dia selalu nurut, selalu kerjanya bagus. Tiba-tiba nanti kita pulang ke rumah, kita buka pintu kamar kita, tiba-tiba dia lagi tiduran begini. Gimana Pak reaksinya? Jujur. Bener? Ini ART gak pernah salah, taat, setia, loyal, dan selalu melakukan apa kita suruh. Tapi kita buka pintu kamar kita,
Kita pe kamar ya kalau bahasa Manadonya gitu dang. Dodo kiapa ngana di situ dang. Bisa marah. Tetapi sahabat yang diajak kadang-kadang gak mau, ya gak selalu mau apa yang kita suruh. Tiba-tiba kita buka pintu kamar kita, ada dia lagi tiduran. Kita mukanya kok, bro, lu gimana bisa masuk, malah seneng gitu kan. Yang satu melayani dengan kesetiaan, tetapi tidak bisa masuk ke ruang tahta Maha Kudus. Yang satu punya hubungan, bahkan kadang-kadang pelentot-pelentot, tetapi tetap diterima oleh yang punya rumah. Ini deep loh Bapak dan Ibu. Yang tadi saya bilang, Tuhan menciptakan kita bukan hanya sekedar fokusnya melayani kayak ART. Karena kita bisa-bisa nggak bisa masuk ke sana. Tapi kalau kita mengawali hidup kita untuk bersahabat karib dengan Tuhan, apapun dibukakan. Amin. Itu pesan profetiknya. Biarlah kita melayani hasil dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena kalau kita hopengan dengan sahabat, misalnya sahabat kita punya ada cuan nih, pasti kita diajakkan, kurang lebih begitu loh Pak. Yang kedua, ini belum masuk khotbah nih belum. Saya berapa? 3 jam? Oh enggak. Jangan Pak, kering. Pak, Bu, saya juga gak tahu kenapa tadi diingatkan oleh Tuhan. Bayangkan, Abraham, dia lagi asik-asik di tengah keluarganya. Tuhan bilang, tinggalin keluarga kamu. Tiba-tiba udah jauh. Lucu juga Tuhan. Abraham, yes God. Coba kamu lihat di atas. Kenapa? Kamu lihat apa? Bintang. Kok kenapa Tuhan gak ngomong di situ aja ya Pak Bu ya? Oke. Stop sampai di sini. Bangsa Israel. Kok Tuhan repot-repot bilang ke Musa, bawa jemaah Israel keluar dari Mesir untuk beribadah selama perjalanan 3 hari jauhnya. Pesan poin yang mau saya bagikan adalah, stop sampai di situ. Dan ini boleh dicatat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang gak pernah gagal. Amin. Orang mati pun bangkit. Setuju? Silakan buka di Alkitab. Tercatat 2 kali Yesus mendoakan orang di Betsaida, orang buta. Orang itu baru bisa ngelihat dengan jelas. Satu-satunya ayat yang menulis Yesus melakukan pelayanan 2 kali. Baru dia bisa ngelihat. Yang pertama kayak pohon, yang kedua baru jelas. Paralel ayatnya adalah baik Abraham, baik Israel maupun orang buta itu adalah masalahnya di sini Pak. Lingkungan pertemanan kita, lingkungan kita yang saat ini kita hidupi, itu mungkin bisa membawa kita kepada pintu next level atau stuck. Pesannya itu. Terkadang ada pola-pola pikir yang salah, sehingga Tuhan harus mengeluarkan kita dari suatu lingkungan ke tempat yang lain supaya apa? Pak Bu, saya nggak tahu ya Bapak Ibu ini kelihatannya kan muka-mukanya muka super holy semua. Saya pernah, dan hobi saya memang motoran. Kalau suara di kepala saya sudah terlalu banyak Bapak dan Ibu, biasanya saya motoran pergi kemana sendirian, saya diam di situ. Saya mau hilangin noise. Karena terlalu banyak voice akan jadi noise. Paham? Pak. Yang Tuhan mau, iman timbul dari pendengaran akan masalahnya tanpa terkecuali, termasuk yang di depan sini. Kadang-kadang suara TikTok, suara Instagram, suara Facebook, suara teman-teman lebih menguasai hati saya dan pikiran saya lebih banyak daripada firman Tuhan. Tiba-tiba kita bingung menghadapi suatu keputusan, mana jalan yang mau aku pilih. Ini saya juga gak tahu kenapa tiba-tiba terbawa ke sini.
Ini pesan jelas sekali, mungkin dia antara bapak dan ibu ada yang sedang ngalamin bingung, putus asa. Kuduskanlah dirimu. Kadosh. Artinya separated, dipisahkan. Dipisahkan untuk apa bapak dan ibu? Terkadang waktu kita dikadoskan oleh Tuhan, kita mengalami yang namanya padang gurun. Betul? Teman-teman ninggalin, keluarga gak ada yang peduli. Tetapi pesan profetiknya adalah, waktu kita sedang sendirian bapak dan ibu, jangan meratapi nasibmu. Kalau seolah-olah kita sebatang kara, sebenarnya Tuhan lagi mau ngomong heart to heart dengan bapak dan ibu termasuk saya. Oke? Bukan untuk semedi gak jelas. Setelah kita tenang dari voice dan noise, Tuhan akan bicara. Kita akan kembali lagi di tempat di mana Tuhan mau kita berada. Dan disitulah kita akan menghadapi persimpangan dan kita ngambil keputusan yang tepat. Amin. Itu pesan profetiknya. Ada amin Bapak Ibu? Sekarang saya baru masuk ke khotbah. Oke. Bapak Ibu apa kabar? Baik ya? Luar biasa ya? Tapi saya mau langsung lompat ke slide yang gak mau, saya gak urut mungkin. Mari kita buka Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kalau saya kecepatan ngomongnya tolong dikasih tahu ya Pak Bu. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kita baca. Ini ayat favorit ketika kita semua sedang ngalamin namanya nelongso. Apa? Nelongso. Ayat ini favorit. 3, 4. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Next. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Stop dulu. Keseringan Pak Bu, tolong dicatat dan ditangkap. Ketika kita sedang ngalamin masalah yang hebat, kok keuanganku morat-marit ya, bisnisku begini amat ya, keluargaku kok ancur-ancuran ya, kayaknya gak ada masa depan. Ini yang dituliskan oleh Habakuk. Kayaknya semuanya hancur ya. Kita terbiasa berhenti sampai di sini Bapak dan Ibu. Kita pakai ayat ini untuk menghibur diri kita yang sedang nelongso. Aku bersorak-sorai. Udah yang penting aku bersuka cita dalam Tuhan. Betul itu harus. Karena dalam keintiman kita dengan Tuhan, kita punya hikmat marifat untuk menghadapi situasi yang kelihatannya dead end. Amin. Yuk kita baca ayat selanjutnya. 3, 4. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti apa? Kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Pak, Bu, sekarang kita ambil ayat ini. Maksudnya adalah Tuhan mau kita belajar dari ayat ini. Ia membuat kakiku seperti apa? Pak, Bu, rusa itu ternyata hewan yang sangat adaptasinya bagus banget. Dia bisa hidup di lereng gunung, dia ada di rawa-rawa, dia ada di lembah. Ini hewan ini fleksibel. Dan bahkan saya baca tentang rusa. Kalau lagi musim panas, bulunya tuh tumbuhnya sekian gitu Pak. Kalau lagi musim dingin, lebih lebat. Pokoknya hebat ini untuk menyesuaikan. Konteks ayat ini jelas, Tuhan bicara tentang kaki rusa. Kaki rusa kecil, kukunya dia tuh belah, panjang dan cengkramannya tuh ngegigit gitu. Ini pesannya adalah, Pak, Bu, udahlah kita jujur-jujuran aja. Negara kita lagi seperti ini. Semuanya lagi bingung. Seperti yang Habakuk bilang, pohon ara
anggur. Kayaknya semuanya kok berantakan ya. Tapi pesannya adalah, tangkap ini Bapak dan Ibu. Tuhan mau kita bukan hanya berdiam diri, tapi mulailah fleksibel, ngelihat keadaan, situasi, pelajari apa yang harus dipelajari, cari tahu apa yang harus cari tahu. Dan mungkin kemuliaan Tuhan akan tercipta dari keadaan yang sulit. Kita gak pernah pikir melakukan mungkin bisnis ini, bisnis itu. Tiba-tiba kok terjadi ya. Breakthrough terjadi. Tanda-tandanya. Ada sesuatu yang hampiri kita. Yang kita gak pernah lakukan dengar sebelumnya. Tapi itu datang ke kita. Pak, Bu, percayalah, itu breakthrough-mu. Tuhan tidak memakai venue di mana kita nyaman dan mungkin. Tuhan selalu membawa kita. Akhirnya kita akan bisa ngelihat, ini kalau bukan pekerjaan Tuhan gak mungkin. Pesan untuk bapak-bapak yang khususnya bisnismen. Apapun keadaan yang sedang dihadapi, jangan meratapi nasibmu. Biarlah kita bisa adaptasi seperti rusa. Kaki kita lincah. Lincah tuh bukannya cuma lompat-lompat doang waktu kita di gereja ya, nyembah Tuhan, pujian. Tapi lincah untuk cepat gitu, ngelihat tanggap, apa yang bisa aku lakukan. Selama ini kita diajar untuk tidur menerima nasib. Tapi Tuhan mau kita terus bergerak, beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan. Tangkap pesannya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Oke. Tetap saya akan kembali kepada judul khotbah saya adalah Christ Mindset. Coba bilang kanan kirinya, Christ Mindset. Pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Tadi di ibadah pertama saya juga udah menjelaskan, menceritakan. Belakangan ini saya sedang bolak-balik ke instansi di mana teman saya di situ lumayan memiliki jabatan dan posisi yang tinggi dan strategis. Dan kami melakukan perbincangan-perbincangan terkait keadaan yang terjadi. Namun di tengah perbincangan ada suatu percakapan yang mentok. Dan saya bilang, itu kan pikiranmu, ini pikiran saya. Ngobrol, saya tetap dengan keputusan saya. Saya mau begini. Kawan saya bilang, pikiranmu ngaco bro. Akhirnya kita ngopi, saya pulang. 1,5 bulan kemudian, apa yang disampaikan oleh sahabat saya melalui pikirannya terbukti terjadi Pak Bu. Disitulah ada suara yang bilang, lihat, dia sudah ada di level situ. Itu bukan orang sembarangan. Dia bisa memikirkan sesuatu yang strategis yang belum pernah kamu pikirkan. Tetapi kamu sombong. Saya Pak Bu dibilang sombong, ego. Saya gak mau ngerubah mindset pola pikir saya. Saya ngerasa apapun yang udah saya dengar, saya pahami, itu yang paling benar. Ternyata kebenarannya adalah yang sahabat saya pikirkan dan share ke saya. Pesannya begini Pak Bu. Semua dari kita tiap hari Minggu ke gereja. Kita dengarkan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika firman itu disampaikan, sering gak kita ngerasa kok firmannya gak cocok ya untuk saya? Kita hanya ambil firman Tuhan yang kita rasa enak di kuping kita. Setuju? Dan kita ngerasa kadang-kadang itu kok ngomongnya begitu banget ya. Terkadang kita gak pernah tahu Pak Bu. Justru firman-firman kebenaran yang dibagikan oleh hamba Tuhan yang paling mengganggu kuping kita, itulah yang sebenarnya paling dibutuhkan dengan kondisi kita saat ini. So, humble yourself, kosongkan gelas, mari sama-sama kita belajar sesuatu yang baru. Amin. Pak Bu, kita seringkali mendengar atau berkata seperti ini. Tuhan, kenapa Engkau kasih sakit ini sih? Tapi biarlah sakit ini
menjadi membuat aku rendah hati dan makin dekat dengan Engkau. Setuju Bapak Ibu? Angkat tangan. Angkat tangan, gak apa-apa. Yang lebih tinggi dong, ayo Pak. Aduh, saya dikasih sakit ini oleh Tuhan. Gak apa-apa, ini sekarang kita belajar sama-sama. Saya minta volunteer. Boleh Pak? Volunteer 3 orang yang paling berwibawa di tempat ini siapa Pak? Ayo Bapak boleh? Dan suami istri. Suami istri atau dari tim worship leader, pujian, Pep. Ayo. Nah itu tuh orange dan orange. Yang paling matching. The couples. Oke. Tadi yang setuju bilang sakit ini Tuhan kasih untuk memurnikan, untuk membuat aku rendah hati. Angkat tangan Pak, angkat tangan, gak apa-apa. Oke. Ya, di atas apa di bawah Pak? Di atas lah Pak, ayo. Oke, multimedia tolong. Slide. Sakit penyakit. Kita buka Mazmur 115 ayat 16. Ya, di situ ya. Mazmur 115 ayat 16. Kita baca sama-sama ya, Pak, Bu. 3, 4. Langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada Bapak. Sini Pak, inilah pemeran yang jadi Bapak Surgawi. Pegang Pak. Oke. Iki jenenge Adam dan Hawa. Dari Jogja Adam nih. Ibu orang apa Bu? Bapak? Sunda. Saha namina ah? Sunda, Jawa. Oke, Sunda Jawa Jasun. Kita ulangin ya. Mazmur 115 ayat 16. Dibuka multimedia. Mazmur 115 16. Langit itu, ini anggap nih langit. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Di sana bumi ya Pak Bu ya. Bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi Tuhan di langit yang dalam roh menciptakan bumi dengan form namanya manusia. Oke? Diberikan kepada manusia. Ini namanya otoritas yang diberikan. Sampai di sini paham ya Pak Bu ya? Allah memberikan otoritas kepada manusia. Sekarang kita bikin sitcom atau drama pendek kejadian di Taman Eden. Anggap akrab. Tuhan dan Adam dan Hawa kan akrab ya waktu itu di Taman Eden ya. Jalan ke sana Pak, ngobrol. Nanti mau ngopi di mana? Iya. Pakai kawat giginya udah berapa lama itu? Kuat banget gigi digadoin. Oke. Nah, Allah bergaul karib dengan Adam dan Hawa ya. Semuanya perfecto. Apa semuanya? Perfecto, nggak ada yang salah. Brother, kalau minta jadi ular lagi kira-kira sakit hati nggak sama saya? Kan tadi udah latihan kita di ibadah ke-1. Tepuk tangan dong. Bung Pesuara, wih sadis mantap. Lalu di Taman Eden, datanglah siapa Bapak dan Ibu? Bukan White Snake Legend ya. Kan White Snake Legend itu film keren gitu kan. Ini Black Snake. Weh. Oke. Ular menggoda Adam dan Hawa. Yuk kita buka Roma 6:16. Biar kita belajar hari ini. 3, 4 kita baca. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada. Coba ular goda-goda Adam dan Hawanya gimana? Bapak dan Ibu, perhatikan baik-baik. Ini poin penting. Supaya, coba tangannya taruh di kepala. Pikiranku benar. Tadi ini kita bukan salah-salahan ya, belajar sama-sama. Siapa yang kita suka mikir,
Tuhan kasih sakit ini untuk mendewasakan aku, untuk memurnikan aku. Angkat tangannya. Ya, oke, gak apa-apa. Sesuai dengan ayat Roma 6:16, karena Adam dan Hawa taat kepada siapa? Ular. Akhirnya tolong dikasih tongkat otoritas itu ke ular. Lihat ya, diangkat. Pak, Bu, pergeseran otoritas terjadi. Tuhan yang ngasih ke Adam dan Hawa, ya, memang untuk Adam dan Hawa, tapi Adam dan Hawa berikan otoritas itu ke siapa? Ular. Coba di sini. Sejak otoritas dipegang oleh ular, oleh Satan, itulah timbul yang namanya apa? Anggap bayangin di sini ada pintu hitam besar, namanya dosa. Yuk, kita kan semua pintar di sini nih, Bible College semua nih. Upah dosa adalah ujungnya di sana apa? Betul. Perhatikan Pak, Bu. Level pertama dari maut itu namanya penyakit. Paham? Jadi Pak, Bu, penyakit inisiatornya bukan Tuhan. Ya. Diulang biar ngerti. Oma opa ngerti kita bahasa? Ngerti? Oke. Tuhan ngasih ke Adam dan Hawa ya, yang tadi. Dan Hawa digoda oleh iblis. Dia taat, dia kasih ke ular. Begitu tongkat otoritas dipegang sama ular, lahirlah yang namanya dosa. Upah dosa ujungnya maut. Level pertama dari maut namanya penyakit. Dari pintu hitam besar ini keluar iri hati, dengki, amarah, perselisihan, cemburu, pembunuhan. Dari sini mulanya. Gara-gara Adam ngasih otoritas itu ke ular. Oke, terima kasih. Adam dan Hawa boleh pulang ke Taman Eden. Bapak tetap di sini. Tetap. Ular tetap di situ dong. Ngeri ya suaranya ya. Ambon, Bung? Sumatera? Batak? Batakaro. Oke. Kok lagi nanyain suhu nih? Pak, Bu. Ini kelihatannya bercanda tapi serius. Sama-sama kita belajar hari ini. Pernah kepikir gak? Sama-sama kita jawab ya. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Tuhan Yesus ya. Anggap ini Tuhan Yesus. Waktu pencobaan di padang gurun, perhatikan baik-baik. Ular nyamperin, dia bilang apa? Kalau kamu nyembah aku, ini semua aku kasih ke kamu. Lah yang nyiptain Tuhan Yesus, kenapa dia ngasih? Benar? Tahu gak maksudnya apa Pak, Bu? Karena otoritas bumi yang tadi Tuhan ikutin aturan main, dan ini otoritasnya masih di tangan iblis. Paham ya? Sampai di sini ya. Nah, makanya dia bisa bilang, kalau kamu nyembah aku, semua aku kasih. Misi Tuhan Yesus turun ke bumi untuk memulihkan bumi seperti yang dulu dia akrab dengan Adam dan Hawa dan manusia. Paham saya di sini Bapak Ibu? Jadi yang tadi mohon izin, yang bilang sakit penyakit dari Tuhan, kita metanoia yuk. Oke? Sepakat? Jadi penyakit bukan dari Tuhan ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Drama masih terjadi. Tuhan kita adalah, makanya Pak saya ngefans banget sama Tuhan Yesus. Saya pikir-pikir, ini kalau saya jadi Tuhan Yesus saya ambil aja rebut, begitu kan. Dia, Tuhan adalah Tuhan, tolong perhatikan baik-baik. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas, setuju? Tapi dia terbatas hanya kepada firman-Nya. Dia gak bisa ngelanggar firman-Nya Pak, Bu. Waktu dia bilang diserahkan bumi kepada anak manusia, dia harus ikutin aturan main. Untuk itu Allah Bapa, dia harus menjadi anak manusia. Kadang di bumi nih. Karena syaratnya kenapa? Waktu kemarin yang awal-awal Tuhan menyerahkan otoritas ke Adam dan Hawa. Adam dan Hawa belum ada dosa. Paham ya? Jadi syarat pertama yang bisa ngerebut kembali tongkat otoritas itu adalah anak manusia yang gak ada cacat dosa.
Mau Musa, Elia, Nuh, Abraham, semuanya udah turunan Adam, udah rusak aja, udah nggak bisa. Yang nggak ada dosa siapa? Tuhan kan? Dia menjadi manusia. Oke. Yang kedua Pak, Bu. Oke, akrab banget sih. Boleh kembali silakan, beri tepuk tangan. Allah jadi manusia. Saya di sini nggak mau debat, tetapi ada firman kebenaran Tuhan dan Yesus sendiri yang bicara. Jangan kau kira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Betul? Sehingga, tolong dicatat, ini poin penting banget yang kayak tadi itu. Sehingga kita pakai omongan Yesus, kita bilang begini, Yesus aja hidup untuk menggenapi hukum Taurat. Ya kita harus lakukan juga, begitu kan? Ya, ini kita gak ada salah benar. Tapi saya mencoba untuk membuka apa konteksnya. Tujuan Yesus jelas satu, merebut kembali otoritas tadi. Syarat yang pertama digenapi gak? Yang tidak ada dosa, dia fulfill ya. Yang kedua Pak, Bu, ini bayangin, saya ngefans banget sama Tuhan Yesus. Yesus untuk merebut tongkat otoritas ini Pak, Bu. Dia harus hidup sebagai manusia. Sempurna di dalam pikiran, di dalam pendengaran, penglihatan, ucapan, kehendak, rasa, dan tindakan. Sebanyak 613 hukum. Tidak boleh salah satupun. Karena ada tertulis, kalau kita hidupin hukum Taurat, salah satu hancur semua. Ya. Bayangin Bapak dan Ibu, dari umur Yesus lahir sampai 33 tahun. Setiap hari dia menghadapi bangun tidur 613 hukum. Aku tidak boleh salah dalam apapun. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, baru seminggu. 2 minggu. Pertanyaan saya, mau kita sekolah Alkitab S3, nggak mungkin ada yang bisa menggenapi hukum Taurat. Setuju? So humble yourself before God. Humble yourself before Jesus. Hanya dia satu-satunya yang Bapa Surgawi bilang, hanya kepadanya lah aku berkenan. Musa nggak direken, bahasa apa tuh Pak, reken Pak? Elia, Nuh nggak direken, cuman Yesus yang bisa menghidupi 613 hukum secara sempurna selama 33,5 tahun. Dia menggenapi ucapannya. Aku datang untuk menggenapi supaya apa Pak, Bu? Untuk merebut kembali kan? Nah, tongkat ini Pak, Bu, yang tadi yang dioper-operan tuh, ditaruhnya kemana? Di alam maut. Yesus Tuhan, the creator. Dia gak mungkin ke neraka, gak bisa. Kenapa? Gak ada dosa Pak. Untuk itu tolong perhatikan, jadi kita gak ada yang bermegah. Dia ambil semua dosa. Dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Taruh ke diri dia. Untuk apa? Dihancurkan di atas kayu salib. Supaya dia bisa ke alam maut. Dan dia bilang, gua ambil kembali ya. I love you Jesus. Tanpa dia, kita gak tahu masa depan kita seperti apa. Pak, Bu, tolong dicatat baik-baik. Saya ulangi. Kita diciptakan bukan untuk sekedar melayani. Tapi Tuhan mau kita bersekutu intim agar kita ngerti pola pikir Kristus akan kebenaran dan bagaimana menerapkannya di muka bumi ini. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Tapi karena Yesus sudah terlalu amat sangat baik menebus kita, makanya kita melakukan pekerjaan baik. Agama mengajarkan kita berupaya mencapai Tuhan dengan kebaikan kita. Tapi kekristenan,
adalah inisiatif Tuhan untuk mencapai kita melalui Yesus Kristus. So, pesannya jelas, Tuhan tidak kasih sakit penyakit. Bahkan selama Yesus hidup, dia selalu berjalan keliling untuk menyembuhkan semua orang. Dan tolong pesannya ditangkap. Yesus berkata seperti ini, aku memberi kamu tenaga dan kuasa. Bukan untuk, perhatikan baik-baik, bukan untuk mendoakan penyakit, tapi untuk melenyapkan penyakit. Itu jelas sekali. Yesus datang bukan, kita diperintahkan bukan untuk mendoakan penyakit, tapi untuk apa? Melenyapkan penyakit. Karena itu musuh bebuyutan dari awal. Dia tidak pernah menciptakan sakit penyakit. So, Bapak Ibu, yuk kita metanoia, kita bertobat. Mungkin ada yang sedang ngalamin sakit penyakit. Tetapi penyakit itu siapapun di tempat ini, dia tidak berhak di dalam tubuh Bapak dan Ibu. Karena tubuh Bapak dan Ibu sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Saya akan kasih perumpamaan seperti di ibadah ke-1. Misalnya Bapak dan Ibu pulang ke rumah, duduk di sofa, tiba-tiba dengar lagi nonton TV. Lihat di kolong, ada ular. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah bilang, oh semua ini adalah maksud Tuhan supaya aku hati-hati dan rendah hati di rumahku sendiri gitu? No. Pasti kita ambil tongkat, kita ambil kayu, kita usir ular itu, betul? Mulai saat ini, siapapun di tempat ini, termasuk saya, jika kita mengalami sesuatu yang aneh pada tubuh kita, ingat dia udah nebus kita. Kita sudah dikasih kuasa, dan kuasa itu tetap kita perkatakan, Tuhan, Engkau tidak ingin ada sakit penyakit di muka bumi ini. Engkau memberikan kuasa untuk melenyapkan penyakit. In Jesus name, apapun yang bukan berasal dari Allah yang di tubuhku, keluar. Amin. Dan mulai berkati kehidupan Bapak dan Ibu. Jadi jangan bilang ini sakit dari Tuhan. Karena begini Pak Bu, tolong dicatat. Iman kita bisa digagalkan oleh kepercayaan kita yang salah terhadap Tuhan. Perhatikan baik-baik, iman kita bisa digagalkan oleh kepercayaan kita yang salah terhadap Tuhan. Di satu sisi kita pikir Tuhan yang menyebabkan sakit penyakit. Di sisi yang lain kita mendoakan orang sakit di dalam nama Tuhan. Makanya ayatnya bilang, kalau kamu bimbang, kamu gak akan memperoleh apa-apa dari Tuhan. Saya pernah terjebak tahunan, iya ya, kok Tuhan ngasih aku sakit ini ya, tapi aku doain dalam nama Tuhan, aneh kan? Nah, saya akan tutup dengan seperti ini Pak Bu. Pak Bu, yang sudah berkeluarga angkat tangan. Yang punya anak angkat tangan. Bapak dan Ibu pernah ngalamin, waktunya udah selesai, oke, pas. Pernah mengalami anak Bapak dan Ibu bandel banget, gak nurut, pernah? Pernah ya? Wah Ibu, mantap. Pernah gak Bapak dan Ibu duduk di meja makan suami istri ngomong begini, Mas, opo? Si ini nih bandel banget deh, aku gak tahu lagi harus ngomong apa. Yuk kita rencanakan buat sakit penyakit supaya dia nurut, taat, dekat dengan kita. Pernah? Kalau kita aja Bapak dan Ibu yang ada dosanya, nggak mungkin ngasih rencana untuk kasih sakit penyakit. Gimana Bapak kita yang di sorga, Bapak? Amin. So, mulai hari ini sama-sama kita metanoia pikiran. Jangan salah kaprah mengenai Tuhan, karena Tuhan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah Tuhan yang baik, teramat baik, selalu baik, dan mengharapkan apa yang baik dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Amin. Saya berdoa bagi Bapak dan Ibu yang sedang mengalami, saya gak tahu mungkin keluarga, anak atau siapapun yang sedang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, keluar saat ini juga. Dan akan mendapat kabar kesembuhan permanen. In Jesus name. Diberkati Bapak Ibu. So, mari kita pulang dengan metanoia yang benar. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ini bukan tentang khotbah saya. Ingat firman-Nya, aplikasikan.
Dan kita lihat di gereja ini akan banyak kesaksian luar biasa. Bapa di dalam surga, terima kasih hamba telah menyampaikan isi hatimu. Biarlah gerejamu di tempat ini, anak-anakmu Tuhan, mengalami kemerdekaan, mengerti isi hatimu dan pikiranmu. Sehingga kami pulang dan hidup di dunia ini dari kemenangan kepada kemenangan. Berikanlah kami hikmat-Mu. Tunjukkan kami jalan-jalan yang harus kami tempuh. Roh Kudus, berbicaralah lebih kuat daripada suara daging atau kepanikan kami. Sehingga kami mengerti agenda kerajaan surga. Sehingga kami mengerti kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus.